Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau membahas tentang peringatan dari majelis yang di sana itu tidak disebut nama Allah. Terkait dengan pembahasan ini, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata atau yang diucapkan, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang siap untuk mencatatnya. Nah, lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang diterima dari Abu Hurairah yang bunyinya mangqa'ada maq'adan lam yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa man tuja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk dengan tidak menyebut nama Allah atau berzikir di dalamnya, maka ia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di tempat pembaringan dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Nah, di situ ada kata tirotun. Tirotun itu adalah kerugian ya. Dan ada yang mengatakan artinya konsekuensi. Nah, semakna dengan hadis di atas, Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, majalasa qaumu majlisan lam yadkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihum illa kana alaihi tiratun fa insya'a azzabahum wa insya'a ghafara lahum. Nah, tidaklah suatu kaum duduk-duduk di dalam suatu majlis dan tidak disebutkan nama Allah di dalamnya serta tidak bersalawat kepada Nabi, maka mereka melainkan akan mendapatkan kerugian. Jika Allah menghendaki dia akan mengazab dan jika Allah menghendaki dia akan memberi pengampunan. Nah, selain dari itu, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis tentang ancaman ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan satu hadis yang menunjukkan ancaman dari berkumpulan atau di suatu majelis yang bunyinya la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillahi qaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, sebab banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah dapat membuat kerasnya hati. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Nah, kita semua tahu ya bahwa manusia pasti memiliki suatu kumpulan ya, suatu perkumpulan apakah di media atau di darat ya. Nah, di sana kita bercengkrama ya, saling bercengkrama. Nah, sebaik-baik perkumpulan atau majlis adalah di dalamnya disebutkan nama Allah. Adapun majlis yang di dalamnya tidak sebut nama Allah atau bersalawat kepadanya, maka itu adalah perkumpulan yang kurang terpuji atau tercela. Rasulullah SAW telah memperingatkan ya dari majlis seperti ini, memberitahukan bahwa pada hari kiamat nanti majlis ini akan mendapatkan kerugian. Nah, untuk itu ketika kita berkumpul mau di majlis, mau secara langsung atau di udara, maka di sana sisipkan tentang nama-nama Allah atau zikrullah, karena kita manusia harus saling mengingatkan, harus saling menasihati ya. Itu tandanya kita sayang sama saudara kita. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, kita bisa petik beberapa poin ya. Yang pertama yaitu peringatan dari ketika kita banyak berbicara tanpa disertai dengan zikir. Ya, zikir itu bisa beristighfar, bisa mengkaji ilmu ya. Kemudian tentang mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. 2, kita wajib hati-hati ketika kita ada di suatu kumpulan atau majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Dan kita berusaha mencari majelis-majelis yang di sana ada tentang berzikir kepada Allah atau tentang kajian atau pembicaraan yang pembicaranya itu ada kajian-kajian yang bisa menenangkan hati kita ya. Yang ketiga, banyak pembicaraan tanpa disertai dengan zikir kepada Allah itu merupakan salah satu penyebab kerasnya hati. Oke teman-teman semuanya, nah itu adalah tema pagi ini ya.
Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, ada di kumpulan apapun, maka di sana kita harus saling mengingatkan. Dan di sana kita harus menyebut atau berzikir, ya, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir. Nah, dengan kajian-kajian ya seperti inilah paling tidak gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan ini bisa mengingatkan untuk diri kita ya, untuk orang lain juga gitu, semoga. Karena hidayah itu kan datangnya dari Allah ya. Dari manapun eh, wasilah apapun itu bisa menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika kita sedang berkumpul ya, sedang berkumpul selain kita bercengkrama ya, apa namanya? Nah, kita tidak lepas atau tidak lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan kita berzikir kepada Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang rugi ya, insya Allah. Nah itu teman-teman, pada kajian pagi ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita dari ayat tadi yang surat Qaf ayat 18, kemudian dari hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, dari satu ayat dan 3 hadis tadi, nah semoga itu menjadi ilmu bagi kita semua bahwa dimanapun kita berada, di kumpulan apapun kita sedang berkumpul, maka di sana harus ada tentang zikir kepada Allah atau disebut nama Allah atau bersalawat gitu ya. Nah, semoga kajian ini juga ya, obrolan kita ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat, dan itu termasuk kepada termasuk kepada apa yang diperintahkan ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya, teman-teman. Semoga dimanapun kita berada, tetap di sana ada zikir kepada Allah dengan istighfar atau bertasbih. Nah, atau kita mengajak kepada kebaikan ya, dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita kaji dengan kajian yang singkat pagi ini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.